Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Pak Jokowi, berhentilah membodohi rakyatnya sendiri. Berita kedua, Tesla kucurkan investasi awal 1,2 triliun di Thailand. Netizen nyindir, Luhut Jokowi, lobby terus, dapat kagak? Hahaha. Berita ketiga, kejutan, bukan Anies, bukan Ganjar dan Prabowo. PKS siap mencalonkan Raffi Ahmad di Pilpres 2024. Berita keempat, ini yang dikhawatirkan jika Formula E sukses. Reputasi Anies makin menggema tingkat nasional dan internasional. Berita pertama, Pak Jokowi, berhentilah membodohi rakyat sendiri. Bisakah kita berhenti, membodohi warga sendiri dengan membandingkan harga BBM luar negeri dengan dalam negeri dalam USD, dolar, kemudian dirupiahkan, terus dibilang BBM kita murah? Kenapa? Pertama, itu hanya mengkonfirmasi nilai tukar rupiah kita dengan negara-negara tersebut anjlok. Kedua, BBM di sana begitu tak sebanding dengan pendapatan rata-rata di sana. Berapa perbandingannya? Itu baru fair. Meski sebetulnya pasti banyak faktor lain yang harus diperhitungkan. Contoh, Singapura pendapatan per kapita per tahun 70.000 US dollar atau 980 juta rupiah per 12 bulan, sama dengan 80 juta sebulan, kurang lebih. Dengan harga BBM seliter 32.000 rupiah. Jadi, pendapatan rata-rata sebulan di sana, sebulan bisa buat beli BBM maksimal kurang lebih 2.500 liter. Kalau dibandingkan dengan gajinya. Di Jerman, pendapatan per kapita setahun 50.000 US dollar. Bensin seliter 34.000. Jadi, pendapatan rata-rata sebulan di sana, sebulan bisa buat beli BBM kurang lebih 2.000 liter. Nah, sementara di Indonesia ini, pendapatan per kapita 4.391 US dollar setahun dengan harga BBM seliter 7.650. Artinya, pendapatan rata-rata sebulan penduduk Indonesia hanya bisa beli BBM 700 liter saja. Jelaskan, mana yang jauh lebih bagus rasio pendapatan harga dengan BBM-nya? Analisa lo dangkal. Cuma ambil pendapatan per kapita, langsung dibandingin. Langsung dibandingin dengan harga bensin seliter. Gak bisa gitulah. Ya, memang ini masih analisa gua, belum komprehensif. Yes, saya akuin. Pastilah. Tapi ini saya lihat dari sudut pandang orang yang beli dengan uang yang dimiliki, meski dipukul rata. Lah, itu opini presiden yang dikutip media. Kurang dangkal apa lagi? Semudah itu, lihat harga BBM di luar negeri, dirupiahkan, terus diberi kesimpulan, harga BBM kita lebih murah, dan terus kita harus bersyukur. Begitu. Mana yang lebih dangkal? Berita kedua, Tesla kucurkan investasi awal 1,2 triliun di Thailand. Netizen nyindir, lobby terus, dapat kagak? Hahaha. Keberadaan Tesla dengan teknologi kendaraan listrik memang seakan menjadi sihir bagi semua negara untuk merebut hati Elon Musk, si pemilik untuk investasi, termasuk Indonesia. Mengirimkan tim yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan, perwakilan pemerintah Indonesia, menemui Elon Musk untuk membahas investasi. Merasa tak cukup, Presiden Jokowi pun ikut menyambangi pemilik perusahaan Tesla, Elon Musk, langsung untuk membahas investasi saat acara kenegaraan di Amerika Serikat. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang pesimis dengan investasi Tesla di Indonesia. Namun Luhut Binsar Panjaitan pernah ungkap jika semua tak semudah membalikkan telapak tangan. Saat berharap Tesla memang investasi di Indonesia. Hadir berita yang mengejutkan bagi masyarakat dan juga pemerintah. Tesla sudah mengucurkan dana awal 1,2 triliun rupiah untuk investasi di Thailand, bukan Indonesia. Terkejut karena seakan tak melihat pergerakan pemerintahan Thailand
untuk menarik hati Elon Musk berinvestasi di negara gajah putih itu. Yang kemarin-kemarin bangga-banggain Tesla mau buat pabrik di sini. Tolong, ini mah ya, jangan berkecil hati. Mungkin ini baru mungkin. Memang Elon Musk kemarin cuma cek ombak saja. Tulis salah satu akun penggiat media sosial yang menyertakan cukilan berita The Tiger. Kutipan media The Tiger terkait Tesla Thailand di Tiger. Dilansir laman The Tiger, Tesla sudah terregistrasi sebagai perusahaan baru dengan nama Tesla Company Thailand Ltd. Unggahan akun Twitter ini membuat netizen heran dan bingung karena menilai tak pernah melihat pergerakan pemerintahan Thailand dalam lobi Elon Musk. Hingga akhirnya pemerintah pun turut kena sindir karena dianggap pencitraan yang tak membuahkan hasil. Yes, LTDK itu lobi terus, dapat kagak. Hahaha, tulis salah satu akun. Mereka sudah tahu negeri mana yang banyak pencurinya, saut akun lain. Jangan di sini dah, dark system soalnya. Takut kayak bansos. Dari pusat datang barang bagus, sampai bawah tinggal ampas. Jangan di sini Elon, kasihan Tesla, ucap akun lain. Bahkan banyak yang menyindir dengan membawa nama SMK, mobil dalam negeri yang sempat menjadi isu nasional. Mungkin Tesla takut kesaing sama SMK, tulis akun lainnya. Tesla minder karena SMK sudah ada yang inden 6.000 unit. Kebayang gak sih? Langsung ciut nyali Tesla, ucap yang lain. Berita ketiga, ini yang dikhawatirkan jika Formula E sukses. Reputasi Anies makin menggema tingkat nasional dan internasional. Reputasi Anies Baswedan bakal kembali makin menggema tingkat nasional dan internasional atas kesuksesan penyelenggaraan Formula E. Formula E sukses, maka reputasi dan citranya akan semakin menggema, baik di tingkat nasional maupun internasional, kata pengamat politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin di Tonga kepada redaksi Suara Nasional, Sabtu 28 Mei. Kesuksesan Formula E, kata Jamiluddin, berdampak positif terhadap Anies bila nantinya ikut dalam konsultasi Pilpres 2024. Anies akan dinilai bukan hanya berprestasi di ajang nasional, tapi juga yang berskala internasional. Prestasi tersebut akan membuat Anies semakin layak menjadi kandidat capres pada Pilpres 2024. Kelayakan itu akan berimbas pada nilai jualnya yang semakin tinggi, jelasnya. Kata Jamiluddin, kesuksesan Formula E akan mendongkrak Anies menjadi lebih kompetitif dalam Pilpres 2024. Nah, hal itu tentunya tidak dikehendaki oleh calon kompetitornya. Karena itu, wajar saja bila beberapa pihak terus berupaya menggagalkan event tersebut. Mereka tak ingin Anies semakin melambung bila Formula E berjalan sukses. Bagi mereka, ajang Formula E harus gagal. Hanya dengan cara itu, mereka berharap Anies akan dinilai masyarakat gagal, sehingga dapat menghambatnya dalam konsultasi Pilpres 2024, pungkas Jamiluddin. Berita keempat, kejutan. Bukan Anies, bukan Ganjar dan Prabowo. PKS siap mencalonkan Raffi Ahmad di Pilpres 2024. Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS, Zulkifli Mansyah, mengusulkan figur baru sebagai calon presiden Capres 2024. Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut menominasikan agar partainya mengusung artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad sebagai Capres 2024. Sebagai Ketua DPP PKS yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kepala-kepala daerah PKS, Jumat malam ini di Jakarta, dalam rangka Milad PKS yang ke-20. Kami, kepala-kepala daerah dari PKS, ngumpul-ngumpul bahas Pilpres, kata Zulkifli, dikutip dari akun Twitternya, Bang Zul NTB di Jakarta, Jumat malam. Menurut dia, negeri ini membutuhkan cara berpikir baru. Pasalnya, tantangan ke depan bagi Indonesia benar-benar baru dan menantang. Karena itu, dibutuhkan sosok baru sebagai capres untuk diusung dalam menghadapi pemilihan presiden Pilpres 2024. Negeri ini butuh cara berpikir baru karena tantangan ke depan benar-benar baru dan menantang, ujarnya. Ternyata, dari ngomong-ngomong informal dengan kepala-kepala daerah PKS ini, kalau ditanya siapa yang pantas
dicalonkan PKS di Pilpres 2024. Yang muncul bukanlah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, tapi sosok anak muda ini. Seperti Raffi Ahmad. Menarik ini, kata Zulkifli. Netizen pun angkat bicara Faisal Azhar, dijamin jeblok suara PKS kalau mencalonkan presiden selain Anies Baswedan. Kata yang lain, input dan output nggak nyambung, sama dengan gembos. Kata netizen lain, Zainul Arifin, istighfar, slogan partai dakwah. Kalau niat ikhlas untuk kemajuan dan kebangkitan umat, hilangkan ego dan kepentingan pribadi dan golongan.